Ada banyak barang di gudang. Saya tidak tahu bagaimana menjualnya. Apa yang sebaiknya disimpan di gudang? Saya yakin banyak pemain pemula akan memiliki keraguan seperti ini. Video ini akan mengajarkan Anda cara mengatur gudang Anda. Pertama, mari kita bahas senjata api. Untuk senjata api, Anda hanya perlu menyimpan senjata api yang Anda suka gunakan. Bagaimanapun, Anda selalu dapat membelinya. Bahkan jika Anda menjarah senjata api orang lain, tidak peduli seberapa mahal. Jika Anda tidak suka menggunakannya, itu hanya pajangan di gudang. Terutama untuk pemain pemula yang tingkat gudangnya tidak tinggi dan tidak memiliki kontainer crate, gudang biasanya tidak dapat menampung terlalu banyak barang. Disarankan untuk menjualnya langsung. Namun, untuk senjata api terikat yang diberikan sebagai hadiah misi, Anda dapat menyimpannya untuk digunakan sendiri, atau jual langsung senjata api tersebut. Simpan saja perlengkapannya. Selanjutnya, mari kita bahas amunisi. Ini sama saja dengan senjata api sebelumnya. Anda hanya perlu menyimpan amunisi untuk senjata api yang Anda suka gunakan. Misalnya, jika Anda suka menggunakan Vitias, Anda dapat menyimpan amunisi 9x39. Untuk amunisi, simpan hanya amunisi level 4G ke atas. Untuk penjualan amunisi dengan kualitas biru ke atas langsung saja dijual di pasar. Untuk amunisi di bawah biru, gunakan fungsi jual massal satu klik saja. Selanjutnya, perlengkapan senjata api. Untuk perlengkapan senjata api, seperti yang berkualitas hijau ini, lihat saja harganya. Lalu Anda bisa memilih untuk menjualnya secara massal satu klik. Yang harganya mahal, kita pilih untuk langsung dijual di pasar. Kemudian untuk kualitas biru. Untuk kualitas biru, jika ini tidak terikat, langsung saja jual di pasar. Seperti yang ini sudah terikat, tidak bisa langsung dijual di pasar. Jadi, gunakan sendiri, atau langsung saja jual ke pedagang. Untuk ungu juga sama. Kemudian chest rig, backpack, ballistic vest dan semacamnya. Untuk barang-barang ini, pemain pemula bisa menyimpan yang berkualitas ungu ke atas. Nanti, seiring dengan peningkatan level Anda mungkin sudah tidak tertarik dengan yang ungu lagi. Jadi mulailah menyimpan yang emas dan merah ke atas. Terutama yang terikat, yang diberikan sebagai hadiah misi, seperti ballistic vest, backpack, chest rig, dan semacamnya. Sebaiknya Anda simpan untuk digunakan sendiri, karena jika dijual langsung, tidak akan banyak harganya. Lebih baik disimpan untuk dipakai sendiri. Nanti, meskipun dibawa masuk dan hilang, Anda tidak akan terlalu merasa rugi. Selanjutnya, medical item. Kita hanya menyimpan yang emas ke atas. Untuk yang tidak terikat, jika bisa dijual, jual saja. Jika tidak, gunakan saja. Jika terpaksa, menjual rugi sedikit juga tidak apa-apa, karena memakan banyak ruang. Dan pemain baru mungkin tidak membutuhkan barang-barang ini. Untuk siring, kita hanya menyimpan yang ungu. Untuk siring yang biru ini, gunakan saja, atau langsung jual saja. Baik. Selanjutnya, mari kita bahas barang-barang tool dan material di gudang. Apa gunanya? Bagi yang terburu-buru, saya sudah merangkum diagram alir. Saya akan mempostingnya di kolom komentar video. Anda bisa mendapatkannya di kolom komentar. Pertama, tool dan material, terutama digunakan dalam aspek berikut. Yang pertama adalah misi mingguan setiap departemen. Klik departemen, lalu pedagang, cari departemen riset. Di halaman kedua departemen riset, ini diperbarui setiap minggu. Setiap minggu akan ada bahan material biru dan bahan material hijau, tetap untuk ditukarkan dengan berbagai barang event. Jadi, setiap minggu, jangan lupa untuk memeriksa halaman ini. Apa barang event minggu ini? Dan ketika Anda menemukan barang ini dalam permainan, jangan langsung menjual kedua barang ini secara massal. Pastikan untuk menjualnya di pasar atau menukarkannya di halaman event untuk mendapatkan set yang sesuai. Karena harganya akan sangat mahal. Misalnya, minggu ini, ditukarkan dengan drone medis. Maka drone medis ini pada Jumat malam, karena event ini baru saja keluar, harga normalnya 3 atau 4 ribu. Malam itu bisa dijual belasan ribu atau puluhan ribu. Jadi jika Anda menemukan barang ini, jangan pernah menjual barang event mingguan secara massal. Anda akan kehilangan banyak uang. Jadi Anda bisa di gudang, menyimpan saja barang misi minggu ini. Baik. Kedua adalah misi musiman. Temukan misi di departemen. Klik yang terakhir. Tempat ini adalah misi musiman musim ini. Setelah menyelesaikan misi musiman ini, Anda akan mendapatkan hak penggunaan peti aman 3x3 musiman. Dan misi musiman ini akan memiliki beberapa tugas yang meminta Anda untuk menyerahkan barang. Mereka meminta penyerahan barang yang tidak terikat. Ini berarti Anda tidak bisa membelinya langsung. Karena barang yang Anda beli langsung adalah barang terikat.
Barang yang tidak terikat ini hanya dapat diperoleh dari permainan. Anda harus membawanya keluar agar bisa menyerahkan barang misi ini. Jadi, bagi yang ingin menyelesaikan misi musiman ini, Anda perlu menyimpan barang-barang ini. Harap sedikit menyimpannya. Yang ketiga adalah beberapa bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan fasilitas khusus. Misalnya, saat meningkatkan gudang di fasilitas khusus, ia membutuhkan bahan bakar roket. Barang ini tidak bisa dibeli di permainan. Hanya bisa diperoleh dari pertandingan dalam permainan. Dan saat meningkatkan pusat pelatihan, ia juga membutuhkan antena satelit. Barang ini juga tidak bisa dibeli langsung. Harus diperoleh dari dalam permainan. Jadi, kedua barang ini harap disimpan. Keempat adalah misi departemen. Di sebelah misi musiman, ini adalah misi departemen yang sesuai untuk setiap departemen. Apa kegunaan misi departemen ini? Setelah menyelesaikan misi departemen ini, Anda akan mendapatkan reputasi departemen yang sesuai. Tingkat reputasi departemen diperlukan saat Anda meningkatkan fasilitas khusus. Akan ada persyaratan tertentu. Misalnya, saat Anda meningkatkan lapangan tembak, ia membutuhkan reputasi departemen logistik mencapai level 2. Baru Anda bisa meningkatkannya. Jadi, saat melakukan misi departemen di departemen yang sesuai, beberapa juga meminta Anda untuk menyerahkan barang yang tidak terikat. Namun, ini tidak wajib, karena ada banyak misi lain di setiap departemen. Bahkan jika Anda merasa sulit menemukan barang yang terikat ini, Anda masih bisa mengerjakan yang lain terlebih dahulu. Anda tetap bisa meningkatkannya. Kita sesuai dengan reputasi departemen. Jadi, kita tidak perlu menyimpan barang khusus untuk misi departemen ini. Kelima adalah pembuatan item. Klik fasilitas khusus, lalu manufaktur. Di tempat ini, kita bisa membuat amunisi atau pelindung dan semacamnya. Misalnya, kita klik pembuatan amunisi. Lalu di tempat ini, kita bisa melihat bahwa ia membutuhkan kita untuk membuat amunisi level 6. Lalu saat membuat amunisi level 6, ia membutuhkan beberapa komponen produksi amunisi tingkat tinggi. Barang ini tidak bisa dibeli langsung, harus diperoleh dari dalam permainan. Jadi, bagi yang ingin membuat amunisi level 6, Anda bisa menyimpan barang ini. Kemudian, saat membuat set level 6, ia membutuhkan model bengkel. Model bengkel ini bisa didapatkan dengan menukarkan 1 koin emas dan 1 biji kopi premium. Namun, biji kopi premium ini tidak bisa dibeli. Harus diperoleh dari dalam permainan. Jadi, bagi yang ingin membuat set level 6, Anda bisa menyimpan biji kopi premium ini. Juga, untuk backpack level 6, ia membutuhkan arsip rahasia HAF. Barang ini tidak bisa dibeli. Harus diperoleh dari dalam permainan. Jadi, jika Anda ingin membuat amunisi level 6, set level 6, atau backpack level 6, Anda perlu menyimpan ketiga barang ini. Baik. Terakhir, kita bisa menukarkan peti ekspansi yang sesuai dari departemen. Dan untuk peti ekspansi ini, semua barang yang dibutuhkan bisa dibeli dengan satu klik. Jadi jika Anda ingin menukarkan peti ekspansi di kemudian hari, Anda tidak perlu menyimpan barang khusus. Itulah seluruh isi video kali ini. Bagi yang suka,